Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ber Barga, masih di tugas video pendidikan filsafat. Oke, jangan lupa sebelumnya like, klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya teman-teman. Oke, selamat menonton. Materi kita kali ini adalah filsafat pendidikan sebelum abad 20. A. Bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sesuatu sebagai suatu disiplin ilmu, sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah rasio yang bertanya, dan objek materinya semua yang ada. Maka menjadi tugas filsafat mempersoalkan segala sesuatu yang ada. Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang beradaban lain kala itu seperti Babilonia, Israel, atau Mesir. Jawabannya sederhana, di Yunani tidak seperti di daerah lainnya, tidak ada kasta pendeta sehingga intelektual orang lebih bebas. Okay, next. B. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20? A. Filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat. Ia mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsafat Yunani juga berbeda dari pandangan materialisme dikemukakan oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aliran filsafat yang mereka kembangkan adalah aliran idealisme. Filsafat Yunani lebih maju dan berkembang pada masa Aristoteles. Bahkan tidak hanya ahli filsafat, mereka juga sebagai ilmuwan. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Oke, next. B. Filsafat Hindu. Sejak abad 10, perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya persamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. C. Filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana Khalifah. D. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal. Oke, next. 2. Perkembangan filsafat pendidikan. A. Pengertian filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dari segi personal peserta umum. Mencerminkan satu segi dari segi personal peserta umum yang menunjukkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar filsafat umum dalam menyelesaikan. Menurut Kneller dalam Sadula 2008, filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat spekulatif, perspektif, dan analitik. Oke, selanjutnya C. Bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20? Filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad 19. Paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu pemikiran Aristoteles, Francis Bacon, dan John. Tonggak pertama Aristoteles, metodologi ilmu dibangun oleh 2 pola berpikir, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang menolak dari yang umum ke khusus. Tonggak kedua Francis Bacon. Tonggak kedua perkembangan metodologi ilmu dicetuskan oleh Francis Bacon pada 1961 dan 1926. Francis Bacon berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru. Tonggak ketiga perkembangan abad 19. Pertama, tokoh yang perlu disebut dalam perkembangan tonggak ketiga adalah John Stott. Berikut dijelaskan 3 mazhab filsafat pendidikan yang tumbuh dan berkembang selama lebih kurang 2000 tahun. 1. Mazhab filsafat pendidikan idealisme. Pendidikan idealisme memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Dalam hal ini permasalahan Parmenides berkata apa yang tidak dapat dipikir. Mazhab filsafat pendidikan realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Menurut filsafat ini, hakikat realistis terdiri atas fisika dunia,
3. Masa filsafat pendidikan. Materialisme adalah materi, bukan rohani dan bukan spiritual atau 誰かがずっ supernatural. と呼んでいる。 Materialisme klasik yang 日の光 diperoleh. が少しずつ空気を Oke, selanjutnya setelah beberapa materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.